Halo Sobat Minbi, wow, setelah 1 bulan lamanya akhirnya podcast kesayangan kita balik lagi. Dimana lagi kalau bukan di podcast katanya nyatanya gitu. Nah teman-teman, balik lagi nih dengan rekan sharing aku pada malam hari ini, dimana aku pengen ngundang nih salah satu relawan remaja PKBI daerah Riau, which is yang sering erat banget dengan kegiatan sehari-harinya PKBI Riau. Siapa lagi kalau bukan Nadila Saumitri. Oke teman-teman dan Sobat Minbi yang ada di rumah yang lagi dengerin ya. Ya tentunya di podcast PKBI daerah Riau. Sekarang kita lagi mau bahas tentang antara remaja dan inklusivitas. Nah kali ini kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Nadila di sini. Nadila, boleh sapa Sobat Minbi di rumah dulu? Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, teman Minbi, Sobat Minbi, Sobat Minbi, Sobat Minbi. Sobat Minbi. Nadila sekarang kesibukannya selain menjadi relawan remaja PKBI daerah Riau apa aja nih? Selain menjadi relawan remaja di PKBI, aktivitas sekarang selain itu ada kuliah, kemudian ada juga sambil kerja, jadi cukup akhir tahun. Ya. Yang sangat luar biasa, luar biasa banget. Dan berita baiknya Dila juga menjadi salah satu inisiator riset PKBI daerah Riau yang didanai oleh Nasional, PKBI Nasional. Nah hari ini kita akan kupas tuntas nih Sobat Mimbi, di mana lagi kalau bukan di podcast katanya nyatanya gitu. Nah tadi kita udah tahu siapa Nadila. Nadila gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa. Sesuai buka ya. Iya, sesuai buka karena setup hari ini adalah setup yang beda biasa ya teman-teman ya. Karena hari ini kebetulan editornya lagi pengen apa kita coba hal baru ya. Apa menyambut Ramadan nih jauh-jauh nih. Bukan ya? Nyambung lagi. Kita nggak di masjid kok ini. Kita di kantor PKBI Riau ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, aku pengen tanya ke Nadila dulu nih. Tadi kan aku udah mention kalau Nadila itu adalah inisiator dari risetnya PKBI daerah Riau. Boleh nggak diceritain dikit gimana awalnya Nadila tuh bisa ke-trigger buat ngangkat isu remaja disabilitas? Oke. Alhamdulillah ya, sebelumnya kalau tim riset PKBI mendapatkan dana untuk melakukan riset aksi di SLB Kasih Ibu tentang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunagrahita, fokusnya ke layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Nah, perlu di-highlight teman-teman, ini adalah it's not only about me, tapi tentang teman-teman, bareng-bareng teman-teman tim PKBI, Kak Kuntum, Bang Arif, Bang Anton, termasuk kakak yang samping ini, ada abangnya di belakang kamera juga, dan sekolah, pihak-pihak sekolah yang apa ya, aku bisa bilang itu support banget untuk pelaksanaan riset ini gitu. Kalau untuk yang nge-trigger sebenarnya kita ya sebagai kami berdua adalah relawan remaja, jadi sering turun kelas edukasi untuk pemberian edukasi Case Pro ke teman-teman disabilitas. Nah sebenarnya kita udah banyak banget sih ingin ada kesempatan untuk ide ini sebenarnya sudah lama gitu. Jadi dan kebetulan ada seleksi riset peluang ini akhirnya kita coba, dan ternyata hasil dari konsep note kami bersama tim lolos 3 konsep note yang lolos, jadi salah satunya adalah Provinsi Riau, alhamdulillah gitu. Nah, mungkin ini hal yang membanggakan juga ya teman-teman bagi relawan remaja PKBI daerah Riau, karena biasanya kita melaksanakan kegiatan implementatif ya, maksudnya pelaksanaan di lapangan, penerapan di lapangan, dan kali ini kita coba di peluang yang lain, yakni penelitian atau riset. Nah, gimana nih rasanya Nadila jadi inisiator riset partisipatif yang juga melibatkan remaja tunarungu dan tunagrahita, which is ini bukan hal yang biasa ya, yang biasanya Nadila dan teman-teman relawan remaja lakukan. Ya, benar banget. Rasanya sebenarnya sangat
campur aduk ya, karena pertama kita bahagia dapat ini kesempatan dan peluang ini. Kedua kita senang juga karena kita akhirnya riset partisipatif ini kita belajar kembali ya, apalagi soal tunarungu dan tunagrahita. Dan highlight juga memang bersama tim pihak sekolah semua sama-sama excited nih karena ini sama-sama hal baru termasuk untuk sekolah juga. Jadi ya campur aduk sih perasaannya. Gimana kalau Ibu sendiri kan juga tergabung nih di tim ini. Menurut Ibu gimana? Wah, tiba-tiba saya jadi tok gitu ya jadi. Sebenarnya saya cukup bangga ya dengan teman-teman saya yang saat ini melihat berbagai peluang yang ada untuk mengembangkan kerelawanan remaja di PKBI Daerah Riau, salah satunya pengabdiannya lewat riset. Dan saya juga merasa sangat bangga dan beruntung rekan saya Nadila menjadi inisiator pada saat itu yang menggerakkan motor-motor remaja yang pengen memberikan sudut yang berbeda mungkin, yang mana biasanya kami bergerak di isu promotif dan edukatif, tapi kali ini kita menjadi researcher nih di lapangan kayak gitu. Meskipun awalnya mungkin kita kayak ini ya, sebenarnya takut pasti ada ya. Takut karena ini hal yang baru ya. Betul. Karena kita pernah juga melaksanakan kegiatan yang sama di sekolah luar biasa dan itu sangat challenging. Mungkin Nadila bisa ceritakan dulu nih dari awal, mungkin ketika riset ini dibuat konsep note-nya, Dila udah memetakan apa aja sih yang mungkin akan terjadi ketika akan dilakukan kayak gitu. Sebenarnya bersama tim juga kemarin kita diskusi bareng, ada Kak Kuntum, Bang Arif, Sela, Dika, Bang Anton, Kak Kuntum, Arif, Sela, banyak ya, pokoknya banyak teman-teman sama-sama. Jadi ketika ada informasi tentang peluang tersebut, kita diskusi kira-kira mana nih topik yang mau dibahas gitu kan, yang mana mau diangkat, karena menurut kami semua topik yang pada saat itu ada di temanya itu sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan teman-teman juga. Kemudian akhirnya setelah diskusi panjang kami memutuskan untuk mengangkat isu inklusivitas khususnya pada teman-teman disabilitas tunarungu dan tunagrahita gitu. Dan akhirnya fokusnya ke Kespro dan kesehatan mental, karena sebelumnya kami juga pernah ada ya di kelas edukasi untuk pemberian edukasi Kespro dan kesehatan mental. Nah, di situ kami melihat ada tantangan-tantangan baru nih. Karena biasanya kita tuh cuman perannya sebagai fasilitator ya. Nah, makanya kita ada peluang ini, kita bisa nih dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita kira-kira masalahnya apa nih gitu. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin untuk Sobat Minbi tahu ini penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan November awal sampai Desember akhir ya teman-teman ya, dan kami sedang tahap perencanaan awal gitu ya Del, sebelum eksekusi di awal November, which is di minggu-minggu podcast ini akan tayang. Iya. Nah, mungkin teman-teman Sobat Minbi yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast merasa asing nih dengan riset partisipatif atau participatory action research. Boleh nggak Dila jelasin dikit sih, apa sih maksud dari penelitian partisipatif? Kayak gimana sih prosesnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain waktu turun di SLB Kasih Ibu? Sebenarnya ini adalah salah satu hal baru juga buat aku. Ketika ada pelatihan Grand Design juga kemarin, salah satu topik atau materinya adalah tentang riset aksi ini. Nah, sebenarnya definisinya atau artinya itu sebenarnya sederhana aja tapi cukup bermakna ya, karena dia tuh sebenarnya bedanya dengan penelitian yang biasa kita lakukan mungkin buat skripsi atau tesis. Itu tuh teman-teman yang kita teliti itu biasanya hanya jadi subjeknya saja gitu. Nah, kalau di penelitian partisipatif ini teman-temannya ikut terlibat dalam aksi, dalam risetnya. Jadi kalau kita lihat participatory action research-nya kan ada 3 nih. Participatory berarti kita melibatkan ini masyarakatnya atau si subjeknya gitu. Action ada aksi, ada solusi gitu. Kemudian research tapi tetap berlandaskan penelitian yang ilmiah gitu. Nah, terus juga kalau ciri khasnya itu dia pertama
riset aksi ini dia tuh kolaboratif, jadi memang harus melibatkan orang lain gitu, apalagi mereka yang kita ajak kita topiknya kita mau bahas tentang teman-teman itu gitu. Terus ada siklusnya, itu sih yang paling identik karena dia ada siklus yang bisa berulang. Jadi dia tuh nggak cuma sekali aja, kita nggak menghasilkan pengetahuan, tapi kita ngasih solusi yang berdampak buat teman-teman yang ikut riset itu sih sejauh ini. Panjang ya. Sangat daging banget ya. Daging Kalau kita banget. bicara tentang penelitian nih kayak ini jujur pertama kali ya. Kalau bagi Benar-benar. aku sebagai relawan remaja PKBI daerah Riau, ini pertama kalinya kita itu merencanakan Benar. sampai kita tuh mengeksekusi sebuah penelitian. Mungkin Yeps. karena ini alhamdulillah juga dapat dukungan dari PKBI nasional ya, didukung juga di tingkat lokal oleh PKBI daerah Riau kayak gitu kan. Benar-benar. Nah, pastinya ada yang berbeda. Kayak pasti kita dari tadi mention terus kalau ini hal yang unik loh, yang sebenarnya bukan yang lumrahnya kita lakukan kepada teman-teman di sekolah. Nah, dari riset ini nih Dila, apa sih tantangan terbesar yang mungkin Dila rasain buat dapetin informasi tentang kesehatan reproduksi, terutama ke teman-teman atau adik-adik kita yang disabilitas? Pasti itu kan ada pra-riset kemarin kan. Apa sih yang membuat ternyata begini ya, kayak gitu? Ya, kalau sebenarnya tantangannya kan karena kita menyasarnya bareng teman-teman tunarungu dan tunagrahita ya, dua-dua ini punya tantangannya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang bagaimana informasi terkait Kespro dan kesehatan mental itu untuk disampaikan atau didapatkan oleh teman-teman disabilitas, itu kayaknya bukan tentang akses mendapatkan informasinya ya, karena kayaknya informasi seperti itu teman-teman pun gampang banget, kita bisa lihat TikTok atau kita bisa nge-google gitu kalau misalkan mau cari tentang itu. Cuman mungkin yang paling tantangannya buat kita kemarin adalah bagaimana sih kita bisa menyesuaikan penyampaian informasinya ke teman-teman tersebut, karena ada teman-teman yang tunarungu gimana nih yang pasnya tentang Kesprodi ke teman-teman tunarungu tuh seperti apa gitu, untuk teman-teman tunagrahita tuh bagaimana gitu. Nah, seperti itu sih tantangannya. Tapi untungnya kita kemarin melibatkan pihak sekolah juga, dan juga teman-teman sekaligus teman-teman yang tunarungu dan tunagrahitanya langsung yang ikut juga dalam tim riset kita, dan dibantu juga sama Kak Zaza ya sebagai dosen, sehingga melihat dari sudut ilmiah gitu baiknya seperti apa. Jadi kami masih dalam proses perencanaan tadi itu sih. Benar-benar. Dan kebetulan kita juga diajarin ya, dan dari riset ini kita belajar etika dan komunikasi dalam riset ke teman-teman disabilitas. Jadi tidak hanya kita mungkin mendapatkan ilmu dari teman-teman yang disabilitas, tapi kita juga tahu ya sebenarnya gimana sih etika ketika penelitian, tidak hanya sekedar meneliti saja, dan itu harus kita tetapkan juga tuh dalam pikiran kita bahwa setelah ini ada tanggung jawab yang lebih besar nih. Ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, berarti harus ada output nih. Ketika kita sudah mendapatkan output, artinya harus kita implementasikan juga, seperti itu. Nah, Dila, kan kalau kita ngomongin bulan Oktober yang dimana kita sudah merencanakan riset ini, tidak lepas ya dari peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober. Wah, bridgingnya gitu ya. Nah, isunya kan dulu soal persatuan dan kebangsaan. Nah, sekarang menurut Dila, kalau di zaman sekarang Sumpah Pemuda versi 2025 tuh kayak apa sih? Karena kan Dila nih kayak representatif relawan remaja untuk Grand Design gitu kan. Nah, kalau versi 2025 tuh Sumpah Pemudanya kayak apa sih? Aduh, seperti apa ya? Kalau seperti yang Sela bilang tadi, itu kalau ngomongin Sumpah Pemuda, kita kalau nggak jauh-jauh sama persatuan dan kebangsaan kan teman-teman ya. Ada ini ya lagunya juga. Tapi mungkin kalau versi kalau versi update-nya ya, mungkin ya kayaknya persatuannya itu kita tidak hanya dalam bahasa dan tanah air aja, tapi juga dalam kesetaraan ruang nih kalau kita kaitkan dengan topik penelitian kami kita ya.
ya kayaknya tidak hanya dari segi bahasa atau tanah air saja, tapi juga bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa kita berada di teman-teman yang terutama disabilitas dan kelompok-kelompok yang selama ini tidak jarang terlihat ya, itu berada di ruang yang sama, mendapatkan akses yang sama, informasi yang sama seperti kita. Seperti itu sih kalau kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda tahun ini. Oke, kalau kita highlight itu kayak kesetaraan ruang, itu kayak indah banget sih kata-katanya. Karena kan kalau kita bicara tentang disabilitas pasti nggak lepas dari jalan ramah difabel atau trotoar ramah difabel, tapi artinya tuh lebih dari itu. Dan di sini tidak hanya bicara tentang akses ya, tapi gimana kita sebagai remaja pemuda memperlakukan teman-teman disabilitas atau mereka yang sebenarnya tuh ada loh di keseharian kita tanpa melakukan diskriminasi yang mungkin sering dilakukan belakangan ini. Nah, mungkin itu bisa menjadi note bagi Sobat Mimbi di rumah agar Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi momentum ya Dila ya, tapi juga momen kita refleksi apa sih yang bisa kita lakukan dan apa sih yang bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Benar. Wah Dila, banyak yang mikir inklusif itu kan cuma soal akses dan bangunan atau alat bantu kayak gitu untuk mempermudah. Tapi menurut Dila, apa makna inklusif yang sesungguhnya dari pengalaman riset ini? Oh ya, benar banget. Kalau dari pengalaman riset ini ya, selama proses riset ini bersama teman-teman juga, yang memang penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas itu menjadi hal yang penting ya. Tapi kita ada satu hal juga yang mungkin hal kecil ya, kalau kita menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas itu kayaknya itu hal yang butuh beberapa orang ya kan, karena itu tidak mudah ya untuk dilakukan gitu. Nah, kita mungkin bisa mulai dari hal yang kecil seperti dari diri kita sendiri mungkin kan teman-teman. Bagaimana nih ketika kita ketika ada teman-teman tunarungu, teman-teman tunagrahita, bagaimana sih kita bisa misalkan menyesuaikan diri kita dengan teman-teman gitu, yang tidak hanya mereka saja yang menyesuaikan dengan diri kita gitu. Misalkan kayak menyapa mereka gitu, menyesuaikan ritme bicara mereka dan kita juga gitu. Itu menurut aku salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena selama riset ini kan kita ketemu dengan banyak teman-teman nih yang ada di sekolah gitu. Dari situlah kita belajar banget, apalagi kemarin pas penguatan riset itu ternyata kami dapat banyak hal baru nih. Bagaimana sih caranya kita menyesuaikan diri dengan teman-teman gitu. Nah, dan juga ada loh beberapa kalimat yang mungkin membuat mereka tuh tidak nyaman sebenarnya, tapi sering kita lontarkan sehari-hari kayak gitu, karena itu ilmu juga teman-teman. Mungkin bisa kita terapkan nanti kita share ke Sobat Mimpi ketika kita ada kesempatan ke depannya. Nah, Dila, tadi kan kita bicara tentang remaja yang disabilitas. Untuk remaja yang bukan disabilitas, hal kecil apa aja sih yang bisa kita lakukan biar lingkungan kita tuh lebih inklusif, misalnya di sekolah, di universitas gitu, atau di masyarakat? Bener banget sih, ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan ya, tapi yang kayak seperti Dila bilang tadi itu ya, mungkin kita bisa mulai kalau menurut aku ya, kita mulai memahami ya, belajar gitu bagaimana sih caranya menggunakan bahasa isyarat gitu, hal-hal kecil gitu. Kemudian menganggap, jangan karena sebagian orang itu banyak stigma gitu kalau teman-teman disabilitas itu kayak mengharapkan belas kasihan gitu. Padahal padahal kan mereka tuh sebenarnya sama saja dengan kita, tinggal mereka juga ingin dilibatkan gitu kan, ingin didengar juga pendapat-pendapatnya gitu. Nah, mungkin ya bisa dilakukan kayak belajar bahasa isyarat gitu. Nanti ketika teman-teman ketemu dengan teman-teman yang di tunarungu, kita ya at least kita bisa lah bahasa yang dasarnya, memperkenalkan diri, tanya mau kemana gitu. Terus juga kayaknya banyak deh hal kecilnya itu yang bermakna lah buat mereka kan. Oke, not banget nih Dila. Karena seperti yang kita tahu ya, mungkin dalam keseharian
selain tunarungu dan tunagrahita yang menjadi sasaran dari penelitian kita, banyak juga bentuk disabilitas lain yang mungkin bisa kita temui ya. Namun cara perlakuannya juga berbeda-beda tergantung jenis disabilitasnya. Nah, aku tadi ada mention juga ya kalau penelitian kita juga didukung oleh PKBI Nasional. Harapan Dila nih, hasil riset ini bakal berdampak kemana aja? Ke sekolah kah, ke kebijakan kah, atau mungkin sesama relawan muda? Oke. Dampaknya sebenarnya banyak ya berdampaknya, tapi harapannya memang karena ini masih pada tahapan awal gitu, berharapnya sih mulai dari yang perubahan-perubahan kecil dulu di tingkat komunitas, terutama kepada sekolah gitu. Semoga dengan hadirnya adanya riset partisipatif di SLB Kasih Ibu bisa membantu guru-guru dengan media-media yang nantinya jadi output penelitian kami bisa berguna bagi sekolah, tidak hanya sekolah SLB Kasih Ibu ya, tapi juga sekolah SLB yang lainnya yang ada di Indonesia misalkan. Kemudian kalau untuk relawan remaja juga ya, semoga ini bisa jadi tempat kita belajar bersama gitu, memahami tentang bagaimana inklusivitas itu sendiri gitu. Kemudian kalau untuk harapannya juga kepada PKBI daerah lain ya kan, semoga aja riset ini bisa menjadi kayak contoh juga diterapkan di daerah-daerah lain. Dan kayaknya kalau ke kebijakan itu kayaknya hal yang terlalu mungkin, tapi kayaknya untuk langkah awal itu bisa jadi bonus saja kayaknya ya. Semoga bisa ada jadi kebijakan. Iya. Semoga nanti mungkin tahun depan kita melakukan riset lagi. Nah, mungkin ada kebijakan-kebijakan baru ya. Untuk pemerintah mungkin ini bisa jadi bahan advokasi ke depannya. Benar. Untuk menjadi ini loh hasilnya, ini bukti gimana sih pelaksanaan riset partisipatif di sekolah luar biasa kayak gitu. Nah, kita udah mau mencapai segmen terakhir nih Dila, udah nggak kerasa banget ya. Kalau di segmen terakhir biasanya kita akan minta nih kata-kata dan harapannya dari Dila untuk relawan remaja yang mungkin pada saat ini masih dalam momentum Sumpah Pemuda, dan pada kali ini kan kita ngangkat tema antara remaja dan inklusivitas. Betul. Nah, apa sih yang pengen Dila sampaikan untuk Sobat Mimpi dan juga relawan remaja yang sedang nonton? Benar. Ada satu quote yang sebenarnya ini sangat populer di kalangan gerakan disabilitas modern. Nah, kata-katanya itu nothing about us without us. Jadi nggak ada solusi atau kebijakan atau mungkin hasil riset gitu ya tentang kami, khususnya teman-teman disabilitas, tapi nggak melibatkan kami. Jadi, nah makanya di Hari Sumpah Pemuda ini jadi ruang buat kita untuk kembali merefleksikan nih, kira-kira apakah kita sudah memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman, terutama teman-teman disabilitas dan komunitas rentan lainnya gitu. Harapannya semoga teman-teman relawan muda itu bisa menjadi ambil bagian ya untuk membuka ruang dan memberikan ruang untuk teman-teman seperti itu. Oke, sangat hangat sekali. Nothing about us without us. Oke, teman-teman. Nah, itu dia ya perbincangan hangat yang sangat seru sekali dengan Nadila sebagai rekan sharing aku pada hari ini yang membahas tentang riset dan juga momentum Sumpah Pemuda yang mungkin sangat erat sekali dengan beberapa peristiwa yang mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media belakangan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman atau Sobat Mimpi lainnya, jika teman-teman punya topik atau rekomendasi hal apa yang akan kita bahas ke depan, boleh banget tulis di kolom komentar di YouTube kita PKBI Riau, dan juga follow Instagram kita di @pkbiriau ya. Nah, aku juga mau ngasih tahu untuk Sobat Wimbi yang berminat untuk join relawan remaja PKBI daerah Riau, boleh banget follow Instagram @starpkbi dan DM miminnya. Nanti akan kami kirimkan link open recruitment untuk Sobat Wimbi yang berminat. Dan jangan lupa kita juga punya layanan Star Psychological Center, yakni unit dari PKBI daerah Riau yang membuka kesempatan ya, membuka peluang bagi Sobat Mimpi yang ingin menyelenggarakan outbound, butuh konseling dengan psikolog dan berbagai macam
hal lain yang mungkin teman-teman bisa akses di PKBI Riau, boleh DM Miminnya. Min, aku butuh nih apa aja yang ada di Star Psychological Center. Itu dia. Nah teman-teman, jangan lupa tetap stay tune dengan podcast kami ke depan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya, karena kita gak akan seru tanpa podcast katanya nyatanya gitu. Bye bye.